hanya ada satu kata, lawan. Setiap Kamis sore, puluhan bahkan ratusan orang berpakaian serba hitam mengadakan aksi The Black Umbrella Protest atau yang kita kenal sebagai aksi Kamisan. Bersamaan dengan aksi di depan gedung DPR RI, aksi Kamisan juga turut digelar di depan Istana Merdeka pada sore hari. Kumpulan massa menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Aksi yang dilancarkan selama 18 tahun ini dilakukan di depan Istana Merdeka Jakarta untuk mengadakan aksi damai menuntut keadilan atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Seperti tragedi Semanggi, peristiwa Trisakti, tragedi Mei 1998, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari, dan termasuk peristiwa penculikan para aktivis dan mahasiswa pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Kasus penculikan ini telah mengakibatkan 23 para aktivis dan mahasiswa diculik dengan paksa. Termasuk 13 diantaranya hingga kini dinyatakan hilang atau tidak diketahui nasibnya. Mereka adalah Sony, Yani Afri, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Hendra Hambali, Noval Al-Katiri, Ucok Siahaan, Yadin Muhyiddin, Ismail, Abdul Nasir, Dedi Hamdun, Herman Hendrawan, dan Wiji Tukul. Termasuk juga satu aktivis yang bernama Leonardus Iskandar Nugroho alias Gilang dinyatakan meninggal dengan sangat tragis. Entah mereka yang hilang, kini mereka masih hidup atau sudah wafat. Yang jelas, kasus penculikan dan penghilangan paksa yang terjadi di masa rezim Orde Baru ini adalah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dari sini timbul pertanyaan, mengapa mereka diculik atau bahkan dihilangkan? Siapa dalang penculikan itu? Dan bagaimana kronik peristiwa penculikan itu terjadi? Untuk memahami peristiwa penculikan para aktivis dan mahasiswa tahun 1997-1998, kita harus mengetahui kondisi serta situasi yang terjadi pada masa itu. Di penghujung kekuasaannya, rezim Orde Baru sudah mulai tidak dipercayai oleh rakyatnya sendiri. Bukan tanpa alasan, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme kian menggeliat di tubuh pemerintah Orde Baru. Tentunya hal ini mengakibatkan rakyat menderita. Apalagi hal ini juga diperparah dengan adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi pada masa itu. Hal inilah yang di kemudian hari mengakibatkan ratusan ribu para aktivis dan mahasiswa turun ke jalan mengadakan aksi gerakan reformasi untuk melengsarkan Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun lamanya.
Selain karena berbagai kondisi yang sudah parah itu, ada salah satu peristiwa yang memicu terjadinya peristiwa penculikan. Peristiwa itu adalah peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 yang melibatkan anggota Partai Banteng Merah PDI Pro Mega dan PDI Pro Suryadi. 1993, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia atau PDI menggantikan Suryadi dalam hasil Munas di Kemang, Jakarta Selatan. Kala itu, Megawati Soekarnoputri dikenal sebagai salah satu sosok oposisi Orde Baru. Terpilihnya Megawati ini membuat pemerintah Orde Baru geram. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru mendukung Suryadi untuk kembali menjadi Ketua Umum PDI. Akhirnya, pada tanggal 20 hingga 23 Juni 1996, Partai PDI pendukung Suryadi yang disponsori oleh Orde Baru secara sepihak mengadakan kongres luar biasa di Medan. Dalam kongres ini, Suryadi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Secara praktis, akhirnya PDI terpecah menjadi dua, PDI Pro Megawati dan PDI Pro Suryadi yang didukung oleh Orde Baru. Megawati sendiri tidak mengakui kemenangan Suryadi. Begitu juga para pendukung PDI Pro Megawati yang salah satunya adalah Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Ironisnya, pada tanggal 27 Juli 1996 pagi hari, sekelompok anggota PDI Pro Suryadi yang didukung aparat keamanan mendatangi kantor pusat PDI dan berusaha untuk merebutnya. Kubu Pro Megawati yang tidak terima akan tindakan ini berusaha untuk mempertahankan kantor tersebut. Akhirnya, bentrokan pun tidak dapat terhindarkan dan kerusuhan pun terjadi. Akibat kerusuhan Kuda Tuli ini, sebanyak 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan sebanyak 136 orang ditahan. Buntut dari kerusuhan ini, secara sepihak, rezim Orde Baru menuduh kelompok Partai PRD atau Partai Rakyat Demokratik Pro Megawati dan para aktivis pro-demokrasi sebagai dalang di balik aksi kerusuhan Kuda Tuli. Bahkan, rezim Orde Baru menarasikan peristiwa Kuda Tuli ini sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok radikal. Dengan berbagai narasi tuduhan yang tidak jelas ini, akhirnya rezim Orde Baru mulai melancarkan berbagai langkah untuk membungkam para aktivis PRD. Bahkan juga para aktivis dan mahasiswa yang dianggap mengancam kekuasaan rezim Orde Baru. Dengan demikian, dibentuklah suatu badan yang dinaungi militer ABRI untuk menangkap bahkan membunuh para target. Badan militer itu adalah Tim Mawar. Setelah peristiwa Kuda Tuli 1996 terjadi, atas perintah atasan yang tidak diketahui, Angkatan Bersenjata Indonesia atau ABRI membentuk badan khusus Tim Mawar untuk memburu individu atau kelompok yang mereka anggap radikal. Tim Mawar adalah sebuah tim kecil yang berisi 11 prajurit Kesatuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Grup 4 Angkatan Darat. Sebagaimana dalam laman asumsi.co dengan tajuk "Diduga terlibat kerusuhan 22 Mei, beginilah sejarah Tim Mawar" yang terbit pada 4 Maret 2021, Tim Mawar ini identik dengan sosok Prabowo Subianto. Pasalnya, kala waktu itu Prabowo menjabat sebagai Danjen Kopassus. Sebuah laporan rahasia AS mengungkap bahwa Prabowo lah yang memerintahkan Tim Mawar menculik para aktivis 98. Namun, sebagian pihak seperti Munir Said Talib, salah satu aktivis HAM, berpendapat bahwa Tim Mawar hanyalah kambing hitam dalam sebuah penculikan para aktivis itu. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus
membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Terlepas dari itu, ini diduga adalah perintah langsung dari atasan mereka yang hingga kini masih belum ditemukan kejelasannya. Untuk membentuk tim mawar, sebagaimana yang telah dikutip dalam laman tirto.id edisi 4 Maret 2020 yang ditulis oleh Mawar Kresna dengan judul Kisah Tim Mawar Menculik Para Aktivis 1998, Danjen Kopassus Mayor Jenderal Prabowo menugaskan secara khusus melalui perintah lisan kepada Mayor Bambang Kristiono untuk menjabat Komandan Satgas Merpati. Mayor Bambang Kristiono inilah yang di kemudian hari membentuk beberapa tim khusus. Di dalam tim khusus ini ada 3 tim yang dibentuk, di antaranya tim Garda Muda, tim pendukung, dan tim mawar. Beberapa nama yang tergabung dalam tim mawar di antaranya Kapten Untung Budiharto, Kapten Jaka Budi Utama, Kapten Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi. Selain itu, tim mawar ini juga dibagi menjadi 2 unit. Unit pertama dikomandani oleh Kapten Dadang dan unit kedua dikomandani oleh Kapten Julius Selvanus. Sebagaimana yang termaktub dalam laman tirto.id edisi 13 Maret 2019 yang ditulis oleh Iswara N. Raditya dengan tajuk Sejarah Tim Mawar, Penculikan Aktivis 98 dan Keterlibatan Prabowo, asal-usul terbentuknya tim mawar sendiri sebenarnya masih menjadi teka-teki. Kapan tim ini dibentuk? Apakah tim ini adalah satuan resmi dari Kopassus? Jika bukan, mengapa dan untuk apa tim yang beranggotakan personel Kopassus ini dibentuk? Namun, terlepas dari berbagai kontroversinya, sebagaimana dalam laman Kumparan News edisi 26 September 2020 dengan judul Ingat lagi tim mawar yang kini 2 ex-anggotanya jadi pejabat Kemhan, pada faktanya tim mawar terbentuk dan melakukan operasinya untuk menculik dan menangkap para aktivis yang dianggap radikal. Para aktivis yang dianggap radikal itu adalah beberapa loyalis pro-Mega Banteng serta para aktivis yang sangat vokal dalam demonstrasi untuk meruntuhkan rezim Orde Baru. Inilah kisah penculikan tim mawar terhadap para aktivis yang dianggap radikal. (18 Januari 1998) terjadi ledakan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Mendengar kejadian ini, tim mawar segera memperluas operasinya. Mereka menyusun rencana untuk menangkap sejumlah aktivis yang dicurigai terlibat aksi peledakan bom. Tim mawar mendapatkan data intelijen nama-nama yang masuk daftar penangkapan. Di antaranya Desmond J. Mahesa, Pius Lustri Lanang, Haryanto Taslam, Faisal Riza, Raharja Waluyojati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arif. Sebelum menangkap para targetnya, tim mawar sudah menyiapkan tempat penyekapan sekaligus markas tim mawar di Poskotis atau Pos Komando Taktis di Cijantung, Jakarta Timur. Disinilah nantinya para aktivis akan ditahan, diinterogasi, bahkan disiksa. Dikutip dari laman tirto.id edisi 13 Maret 2019 yang ditulis oleh Iswara N. Raditya dengan judul Sejarah Tim Mawar, Penculikan Aktivis 98 dan Keterlibatan Prabowo, 3 Februari 1998. Tim Mawar menargetkan satu nama untuk ditangkap. Dia adalah Desmond J. Mahesa, seorang aktivis dan pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Nasional atau LBHN yang berada di Jalan Cililitan Kecil, Jakarta Timur. Tidak diketahui kapan tanggal penangkapannya. Yang pasti, pada pukul 9.30 pagi hari, 3 orang tim mawar menangkap Desmond di LBHN dan kemudian dibawa dengan mikrolet ke Poskotis Cijantung.
Di sana, Desmond diinterogasi sambil dipukul, ditendang, disetrum, hingga ditenggelamkan ke dalam bak mandi dan dibawa ke sel bawah tanah. Di dalam sel, Desmond bertemu dengan Yani Afri dan Sony yang sudah ditangkap pada tanggal 26 April 1997. Kelak, Yani Afri dan Sony inilah yang kemudian dinyatakan hilang. Pada tanggal 4 Februari 1998, tim Mawar kembali menciduk daftar nama target. Kali ini, target mereka adalah Pius Lustri Lanang, seorang aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat atau ALDERA. Ia diciduk tim Mawar di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Salemba, Jakarta. Delapan Maret berikutnya, Haryanto Taslam, aktivis PDI Pro Megawati, diciduk oleh tim Mawar di daerah TMI Jakarta Timur saat sedang mengendarai mobil. 4 hari kemudian, 12 Maret 1998, penculikan selanjutnya dialami oleh Faisal Riza dan Raharja Waluyo-Jati yang ditangkap di RS Cipto Mangunkusumo. Di tanggal yang sama, Aan Rusdianto yang merupakan aktivis PRD ditangkap di kediamannya di Rusun Klender, Jakarta Timur. Target tim Mawar berikutnya adalah Andi Arief, Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID dan Komite Pimpinan Pusat Partai PRD. Andi Arief diculik pada tanggal 27 Maret 1998 oleh 5 anggota tim Mawar di Lampung, Sumatera Selatan dan kemudian dibawa ke Jakarta. Semua yang ditangkap oleh tim Mawar ditahan di Pos Kotis Cijantung, Jakarta Timur, tepatnya di dalam sel bawah tanah. Kehidupan sel bawah tanah sangat miris. Interogasi disertai siksaan dirasakan semua tahanan. Sebagian dari mereka yang ditangkap tim Mawar memang ada yang dibebaskan, seperti Desmond J. Mahesa, Pius Lustri Lanang, Haryanto Taslam, Raharja Waluyo-Jati, Faisal Riza, Aan Rusdianto, Mugianto, Nezar Patria, dan Andi Arief. Namun, sebagian dari mereka tidak dibebaskan dan bahkan nasibnya tidak diketahui hingga kini atau hilang. Juli 1997, Indonesia diguncang dengan adanya krisis ekonomi. Nilai rupiah anjlok dari Rp2.300 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar. Hal ini membuat para aktivis dan mahasiswa yang sudah muak sejak tahun 1997 melakukan berbagai aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota untuk menuntut reformasi dan lengsernya rezim Soeharto. Demonstrasi ini terjadi hingga bulan Mei 1998 atau hingga Soeharto benar-benar mundur dari jabatannya. Aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ini membuat suasana Jakarta kala itu sangat kacau dan porak-poranda. Aparat keamanan melancarkan berbagai kekerasan dan tindakan represif kepada para demonstran. Selain daripada itu, ternyata kala itu tim Mawar juga masih melancarkan perburuan para target. Bahkan dikabarkan para target itu dinyatakan tewas atau hilang. Beberapa nama yang dihilangkan tim Mawar adalah Sony, Yani Afri, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Hendra Hambali, Noval Al-Katiri, Ucok Siahaan, Yadin Muhyiddin, Ismail, Abdul Nasir, Dedi Hamdun, Herman Hendrawan, dan Wiji Tukul. Hingga kini nasibnya masih belum diketahui. Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Raksasa yang tidur di bawah selimut pedang yang mau, maka pada saat itulah sejarah akan kembali membacakan kisah-kisah
yang harus diturunkan. Wiji Tukul, yang merupakan penyair dan aktivis PRD, menjadi salah satu orang yang mengkritik keras pemerintah Orde Baru dengan menggunakan puisinya sebagai senjatanya untuk melawan rezim yang korup. Puisinya yang tajam dan sarkastik membuatnya mengalami tindakan represi dari aparat keamanan. Dikutip dari laman kompas.com edisi 27 Juli 2021 yang ditulis oleh Wahyuni Sahara dengan judul Mengenang Wiji Tukul, aktivis yang hilang usai peristiwa Kuda Tuli 1996. Setelah peristiwa kerusuhan Kuda Tuli 1996, Wiji Tukul menjadi salah satu target perburuan rezim Orde Baru. Oleh karenanya, ia harus berpindah-pindah tempat. Dari Solo, Jakarta, Bogor, dan bahkan ke Pontianak. Pada tahun 1997, Wiji Tukul kembali ke Jakarta. Namun, naas. Setelah itu, jejaknya hilang tanpa kabar dan belum diketahui nasibnya hingga sekarang. Kemerdekaan itu nasi. Kemerdekaan itu nasi. Dimakan jadi tai. Selain Wiji Tukul, para aktivis Partai Persatuan Nasional seperti Noval Al-Katiri, Yani Afri, dan Dedi Hamdun sampai saat ini juga tidak diketahui kabarnya. Dikabarkan mereka ditangkap aparat keamanan pada tanggal 29 Mei 1997 sebelum terbentuknya Tim Mawar. Selain itu, Suyat yang merupakan seorang aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD dan aktivis SMID dinyatakan hilang pada 12 Februari 1998 di Solo, Jawa Tengah. Nasib serupa juga dialami oleh salah satu aktivis PRD lain yang berkuliah di FISIP Universitas Erlangga, yakni Herman Hendrawan. Sejak tahun 1996, ia pindah ke Jakarta untuk ikut aktif di PRD. Namun, pada tanggal 12 Maret 1998, Herman Hendrawan ditangkap oleh Tim Mawar. Setelah ditangkap, kabarnya ia dipindah dari Poskotis Cijantung ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Namun, sampai sekarang, keberadaan Herman Hendrawan tidak pernah diketahui atau hilang. Aktivis SMID sekaligus PRD Petrus Bima Anugrah juga dinyatakan hilang sejak akhir Maret 1998 setelah keluarga dan temannya tidak menemukan keberadaannya. Penculikan dan penghilangan yang terjadi di masa rezim Orde Baru nampaknya sudah dilakukan sebelum kerusuhan besar terjadi di Jakarta. Meski begitu, saat terjadi kerusuhan Mei 1998 pun, beberapa nama seperti Hendra Hambali, Ucok Siahaan, Yadin Muhyiddin, Ismail, dan Abdul Nasir juga dinyatakan hilang. Dari ke-13 korban penghilangan paksa ini, belum ada satupun yang diketahui keberadaannya. Jika memang masih hidup, di manakah mereka sekarang? Jika memang sudah meninggal, di manakah makam mereka? Pertanyaan itu sampai saat ini masih menjadi misteri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. (21 Mei 1998), Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi jabatannya. Setelah lengsernya Soeharto, kasus penculikan para aktivis menjadi salah satu perhatian publik. Banyak pihak menuntut untuk mengadili para pelaku.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat selama periode tahun 1997-1998 sebanyak 23 orang telah diculik oleh alat negara, 9 orang dilepaskan, dan 13 lainnya hilang. Ditambah lagi, satu aktivis SMID ex-PRD yang bernama Leonardus Nugroho Iskandar alias Gilang, rekan Wiji Tukul, ditemukan meninggal dengan sangat tragis pada bulan Mei 1998 di sebuah hutan di Magetan, Jawa Timur. April 1999, Mahkamah Militer Tinggi Jakarta menggelar persidangan kasus penculikan para aktivis. Sebanyak 11 anggota tim Mawar diadili di Pengadilan Militer Tinggi 2, Jakarta. Memang, 11 anggota Kopassus yang tergabung dalam tim Mawar itu telah divonis bersalah dan mereka dipenjara. Namun, mereka hanya mengaku menculik 9 aktivis yang kemudian dibebaskan. Ironisnya, pengadilan militer hanya menangkap para pasukan lapangan. Mereka sama sekali tidak menghukum para pemimpin penculikan. Seperti kata salah satu aktivis HAM, Munir Said Talib, bahwa para pasukan tim Mawar hanyalah kambing hitam. Yang artinya, aktor utama atau dalang daripada penculikan 23 aktivis, termasuk 13 aktivis yang dihilangkan dan 1 aktivis yang tewas, masih belum ditindak hingga saat ini. Bahkan, pemerintah Indonesia pun dari masa ke masa hingga detik ini sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap mereka yang dihilangkan dan mereka yang bertanggung jawab dalam operasi penculikan tahun 1997-1998. Yang ingin saya ingatkan bahwa kita bukan sekedar menolak lupa, tapi kita tidak pernah akan lupa untuk terus menolak. Terima kasih.